6 tahun sebelum kehancuran planet Krypton, Jor-El dan Zor-El, ya kedua saudara ini, sedang mengajari Kara Zor-El cara menerbangkan binatang raksasa mirip serangga. Sayangnya, lengannya patah saat mendarat. Ibunya yang bernama Allura yang akan membiusnya. Kara pun memprotes dia tidak ingin tidur, tapi ibunya meyakinkannya bahwa dia akan aman dan baik-baik saja yang dikelilingi oleh keluarganya ketika dia terbangun. 6 tahun kemudian, planet Krypton dalam keadaan yang kritis. Jor-El dan Zor-El membantu melawan gerombolan Brainiac. Mereka sadar meskipun itu sudah terlambat. Brainiac telah mengacaukan inti planet Krypton. Zor-El pun terbunuh oleh drone Brainiac dan Jor-El berjanji dia akan menjaga keselamatan putrinya. Setelah memeluk saudaranya untuk terakhir kalinya, Jor-El kembali ke rumah mereka. Dia bertemu Allura dan meskipun dia tidak mau memberitahu suaminya sudah meninggal, Allura pun akhirnya dapat mengetahuinya. Jor-El pun mencoba menenangkan Allura, menyatakan mereka dapat menyelamatkan putra dan putri mereka jika mereka bertindak sekarang. Allura pun pergi menjemput putrinya, menghancurkan drone Brainiac dan membawa Kara ke pesawat luar angkasa. Di sanalah Allura pun mengungkapkan Kara dan sepupunya Kal-El akan dikirim ke dunia lain di mana mereka akan aman dari serangan Brainiac. Allura pun meminta Kara untuk melindungi sepupunya. Kara tidak ingin pergi tanpa ibunya, tapi Allura mengabaikannya. Kara Zor-El dan sepupunya yang masih balita terlempar ke luar angkasa sesaat sebelum planet mereka meledak. Kapal luar angkasa Kara sejajar dengan kapal Kal-El dan dia bisa melihat sepupunya yang mungil itu. Namun sayangnya ada sebuah meteor yang menabrak kapalnya. Portnya itu menjadi rusak dan berputar-putar sehingga akibatnya perjalanan angkasanya menjadi berubah pada lintasan yang lain. Tentu saja kapalnya ketinggalan dari kapalnya si Kal-El, di mana perjalanannya akan memakan waktu lebih lama. Komputer pun menempatkan Kara dalam cryostasis dan selama 35 tahun kemudian akhirnya kapalnya mendarat ke bumi dan ditemukan oleh Black Adam. Nah, di mana Black Adam ini mengaku adalah temannya Kal-El. Adam membawa Kara ke Kandak. Black Adam pun punya banyak pertanyaan, tapi Kara belum bisa berbicara dan dia harus berhadapan dengan pasukan asing yang mendekati perbatasannya. Black Adam pun menginstruksikan pengikutnya untuk memberinya makanan, air, dan menjaganya agar terus-menerus di bawah sinar matahari dan menjauhinya. Black Adam pun bertemu dengan petugas Bialian yang menyatakan negaranya memiliki klaim atas apapun yang diambil oleh Ted Adam. Black Adam menjawab objek tersebut bukan urusannya dan meskipun dia tidak senang jika mereka mengancam negaranya, dia bersedia menganggapnya sebagai kesalahan dalam penilaian dan mengizinkan mereka pergi. Ketika petugas mencoba untuk mendesak masalah tersebut, Black Adam membakar mereka semua dengan dentuman petir yang menggelegar, menghancurkan pasukannya dan memperingatkan mereka agar tidak mengancam Kandak lagi. Di mana pada saat itu ada Vixen dan Animal Man yang melihat peristiwa itu, yang kemudian mereka pun kembali ke markas untuk memberitahu pemimpin mereka, Ra's al Ghul. Kembali ke Kandak, Kara akhirnya mulai dapat berbicara. Dia sangat trauma, tapi dia juga ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada sepupunya yang masih bayi, Kal-El. Black Adam pun menceritakan kepada Kara dengan cerita yang salah, yaitu di mana Kal-El awalnya adalah penguasa yang baik hati, namun dia dikhianati dan dipenjarakan oleh sahabatnya yang licik. Penjahatnya itu adalah Batman. Mendengar dari cerita Black Adam tersebut, Kara ingin membebaskan sepupunya. Black Adam pun mengira kalau Kara tersebut adalah kekasihnya Kal-El, dan dengan wanita itulah menurut si Black Adam dapat membantu mereka jika mereka melepaskannya. Namun untuk saat ini mereka harus menunggu sampai waktu yang tepat bagi Kara agar memulihkan kembali kekuatan dan kemampuannya. Sampai waktu yang dinantikan itu tiba, saat ini Kara harus tetap bersembunyi dan tidak mengungkapkan dirinya kepada siapapun.